kita lakukan. Kalau mau berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, di sekolah, silakan. Tetapi ingat, apa yang sudah dilakukan di sekolah ini harus ditarik ke belakang, dibuat naskah akademiknya. Sehingga apa yang kita ceritakan ini tidak hanya sekedar keindahan-keindahan yang mungkin bisa juga berbeda dengan faktanya, begitu. Dan juga untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari stakeholder, orang tua siswa, masyarakat, dinas pendidikan kota kabupaten terkait. Ibu, kenapa desain kurikulumnya seperti ini? Kok tidak sama dengan yang buku 1 atau dokumen 1? Macam-macam lah. Itu Bu Rizda Turnip tentang kolaboratif, teaching kolaboratif learning. Ya, Pak. Tinggal masukkan saja. Dan ini harus didiskusikan bersama, Bu. Diskusikan bersama, ayo kita cari ini. Dan kita buat. Dan langkahnya ya sejak awal naskah akademik dibuat, kemudian dokumen kurikulumnya, landasan filosofis, sosiologis, psikologis, teks, ya dibuat. Dan itu harus ada catatan kaki, ada kutipan, ada sitasi ya. Begitu. Baru kemudian langkah seterusnya sampai organisasi struktur kurikulum. Yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Jos. Semoga pada saat menjelaskan Pak Jos tadi, Ibu bisa menangkap juga. Dan ini pentingnya kita melakukan FGD. Ada yang bertanya, kemudian kita menyimak, oh bagian ini. Atau Ibu, Bapak ada ide-ide lain. Pak, kalau saya kok begini ya, tentang model kurikulumnya seperti ini. Kemudian landasan filosofisnya saya menggunakan ajining diri saka lati, ajining salira saka busana. Bahasa Jawa, Bu. Karena Bu kita katanya kangen dengan logat-logat Jawa. Ajining diri saka lati, ajining salira saka busana. Pak, saya mempergunakan landasan filosofis. Pak Sojo, macam-macam. Saya seperti ini bisa enggak? Mari kita diskusikan bareng. Begitu kira-kira tambahan dari saya, Bu Pita. Terima kasih. Mas Hendy, monggo Mas. Lanjut dulu ke sekolah-sekolah lain dulu. Karena ini waktunya tinggal 2 jam dan masih beberapa sekolah yang belum bercerita. Saya usul kok Bu Pita untuk sekolah. Baik. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Rizda dan Pak Hendy. Nah, jika nanti ada pertanyaan Bapak Ibu, saat sekolah kita kembali merefleksikan, di situ kita bertanya ya Bapak Ibu ya, supaya waktu kita bisa berjalan dengan baik. Kita lanjut dulu ke sekolah yang lain, kembali ke SMP Cinta Rakyat 1, karena sepertinya mungkin sudah baik jaringan. Kepada Suster Sabar Sihombing, kami persilahkan Suster. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, Suster, Frater. Ya, siang Suster. Selamat siang. Sejak
mulai pelatihan ini, kami langsung bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum. Maka kami langsung bergerak memulai dari tugas pengembangan kurikulum dalam dimensi. Jadi kami langsung yang dari kelompok yang gambar ini, kami mulai bergerak. Yang pertama itu filosofi. Kami mencoba mencari filosofi yang mau kami terapkan di SMP Cinta Rakyat 1. Yaitu kami mengambil dari Santo Yosef. Santo Yosef sebagai pelindung, artinya sebagai yayasan kami, dan sedang digali bersama oleh seluruh sekolah, dibantu oleh yayasan, itu mau mengembangkan dan menerapkan semangat Santo Yosef yang disebut dengan bersatu itu tadi, sudah diterangkan oleh teman-teman. Itu akan dicoba diterapkan kepada siswa nanti di dalam program-program. Itu kami masukkan di bab 3, program-program. Lalu yang kemudian juga kami mencari budaya daerah yang mau diterapkan di sekolah ini. Budaya daerah, setelah kami membuat survei kepada seluruh siswa, maka 76% dari SMP Cinta Rakyat 1 itu budaya bersuku Batak Toba. Nah, lalu kami mencoba mencari filosofi budaya Batak Toba yang bisa diterapkan di sekolah. Maka kami menemukan budaya Batak Toba itu Dalihan Natolu. Itu tungku. Tungku bisa berdiri dengan baik kalau ditopang dengan 3 kaki. Jadi bagi orang Batak itu tungku itu punya arti yang sangat besar. Itu yang kami terapkan di sekolah. Dalam tungku itu ada tungku yang pertama itu disebut dengan hula-hula. Tungku kedua itu disebut dengan dongat tubuh. Tungku ketiga itu disebut dengan boru. Nah, kalau salah satu tungku ini tidak berfungsi, maka tidak bisa memasak makanan. Nah, kira-kira begitu yang mau diterapkan. Lalu bagaimana ini mau kami terapkan di sekolah? Jelas itu akan masuk di dalam pembelajaran, diterapkan di setiap mata pembelajaran, dan juga di dalam ekstra, di dalam kehidupan, itu akan diterapkan dengan cara kami rumuskan kemarin bahwa hula-hula itu adalah guru yang ada di sekolah SMP Cinta Rakyat, lalu kemudian orang tua siswa, baik di rumah itu akan kita terapkan bahwa harus hormat. Juga semua tamu yang berkunjung ke SMP Cinta Rakyat itu digolongkan sebagai hula-hula yang harus dihormati. Lalu kemudian kami terapkan yang tungku kedua itu dongat tubuh. Dongat tubuh itu adalah setarapnya itu kaum laki-laki, kan? Maka mereka itu harus hormat, harus saling menghargai. Yang ketiga, tungku ketiga itu adalah dongat tubuh, boru. Boru itu adalah cewek, perempuan yang harus disayangi, tidak boleh diperlakukan kasar, harus disayangi. Nah, sikap ini mau kami terapkan di SMP Cinta Rakyat 1. Walaupun memang selama ini sudah mulai nampak, ya sudah ada, karena kita coba di sini kita budayakan bahwa laki-laki harus sungguh menyayangi perempuan, tidak boleh berlaku kasar. Itu sudah terjadi selama ini, hanya belum terumus dan belum terlaksana secara efektif sekali. Itu kami coba gali tentang filosofi. Lalu kemudian masuk kami ke model kurikulum.
model kurikulum berhubungan dengan budaya tadi, kami mencoba ada teorinya, lalu ada observasi, lalu ada bertanya memperdalaman. Jadi nanti dalam pelajaran-pelajaran tertentu seperti yang diterangkan oleh Bapak Heri tadi, bahwa ada pelajaran-pelajaran topik-topik tertentu yang mungkin harus anak dibawa observasi keluar sekolah, kan? Keluar sekolah. Contoh, dibawa ke taman hewan. Apa mau di sana dilihat? Digabungkanlah nanti ke taman hewan pembelajaran biologinya, pembelajaran fisika, pembelajaran olahraga karena harus jalan kaki nanti ke sana karena termasuk dekat. Lalu pembelajaran yang lain-lain akan dihubungkan di situ. Itu akan dicari waktu untuk observasi ke sana. Lalu juga tentang budaya. Mungkin kami, itu kemarin kami sudah sedang bicarakan, ada harus dibawa anak ke ke budaya Batak umpamanya, ke daerah-daerah ke Batak yang ada di sini, kan? Ke daerah-daerah Tapanuli, Samosir, mau menggali apa sebenarnya yang terjadi di sana. Maka dilihatlah nanti bagaimana jenis tanah yang ada di sana, batu-batuan yang ada, budaya yang ada di situ. Nah, itu yang mau kami sedang bicarakan dalam hal ini. Jadi tidak bisa anak hanya mendengar di kelas, tetapi mereka harus, karena memang sekarang anak itu tidak mau didikte. Itu kami temukan kemarin. Tidak mau didikte, tidak mau diwawancarai, tapi mereka itu harus ada pembelajaran, lalu pembelajaran itu harus mereka lihat langsung dengan matanya sendiri. Karena sudah biasa anak harus melihat. Lalu bagaimana itu mau dipraktekkan di sana, lalu bagaimana itu mau didiskusikan bersama di tempat tertentu. Nah, itu kami kemarin bicarakan di bab 2. Maka anak nanti setelah selesai seperti ini, harus dia membuat laporan. Laporan itulah yang nanti menjadi penilaian hasil asesmennya. Bagaimana perasaannya, bagaimana hasil yang mereka temukan, bagaimana apa yang mereka lihat di sana, bagaimana itu terjadi, bagaimana rasa dia. Nah, ini yang mau kami coba gali di bab yang kedua. Lalu di bab 3, program, tujuan, dan hasil. Nah, di sini kami mau melihat, kami masukkan kemarin di sini tentang visi sekolah. Visi sekolah itu apa? Lalu kami mau melihat dengan visi sekolah itu, dengan memasukkan budaya itu, apa hasil, apa program yang mau kami buat. Ya kan? Lalu kemudian bagaimana tujuan, apa tujuan sebenarnya. Kan? Artinya kami harapkanlah tujuan kemarin kami temukan bahwa siswa SMP Cinta Rakyat 1 berkembang dengan baik sesuai budaya yang dianutnya masing-masing. Maka selama ini lebih pada nanti banyak diterapkan di seni budaya. Selama ini memang seni budaya, buku yang ada di situ lebih pada mengenal budaya dari Jawa. Maka kurang menyentuh kepada siswa, sedangkan budayanya sendiri, contohnya yang dipelajari malah kuda lumping di situ, lalu pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, padahal di sini banyak budaya, contohnya lagu-lagu Batak Toba, itu sangat bagus sekali, musik-musik Toba, lalu ukiran Toba. Nyanyi, Sister. Toba itu, lalu itu yang mau kami terapkan, dengan hasil yang kami harapkan, anak berkembang sesuai dengan budaya yang dia anut sendiri. Lalu kami masih ke organisasi itu, bagaimana itu nanti disusun di dalam kurikulum, strukturnya. Kira-kira sampai ke sana kami masih bekerja, Bapak. Dan masih kami memang bekerja dengan lebih serius
Dan tugas kami sudah kami kirimkan kemarin, walaupun belum tuntas. Demikian Ibu Pita, terima kasih. Terima kasih Suster atas kerja kerasnya yang udah sampai mengkaji sampai ke budaya, sampai yang mungkin akan diharapkan. Mungkin ada masukan dari Pak Heri, Mas Hendy, dan Bruder? Untuk tadi yang soal mengenai jenis tanah dan batu-batuan, alangkah baiknya ada guru geografi di sini, Bruder Warto duluan. Hari udah. Saya kira Suster Sabar Simbing sudah luar biasa itu menganalisa nilai-nilai yang ada di sekitar sekolah, anak-anak. Kadang-kadang kita itu latah ya, kita itu ada banyak hal baik, tapi merasa atau tidak menemukan sesuatu yang baik yang ada di sekitar kita. Lalu kurang percaya diri, lalu mencari-cari sesuatu yang jauh di luar sana. Ternyata dipakai tidak pas juga. Kacaulah yang ada akhirnya. Nah, kalau Suster sudah menemukan tadi banyak sekali soal tungku tadi ya, ada 3 kekuatan yang ditemukan. Kalau tadi hula-hula, 3 penumpang hula-hula itu guru, orang tua, tamu, itu harus dihormati. Nah, itu kan sebuah nilai yang luar biasa kalau itu sudah dihidupi oleh anak-anak di sekolah Cinta Rakyat 1 ya, oleh Suster. Itu kan sebuah nilai yang luar biasa. Kenapa harus jauh-jauh mencari sebuah bentuk budaya yang harus dihidupi? Di sekitar itu lebih mudah diterima. Anak-anak tidak jauh, budayanya ada, dekat dengan kita, menanamkannya mudah. Nah, saya yakin anak-anak itu kalau nanti itu ditanamkan dengan baik, dia akan pergi kemana saja. Ya namanya hormat dengan orang dewasa, dalam hal ini diwakili guru, orang tua, dan tamu, orang asing. Itulah. Kita hormati, itu kan indah sekali, Suster. Nah, coba itu diperkuat saja, tinggal diperkuat di sekolah Suster dan mungkin sekolah-sekolah yang lain di Batak sana, di Medan sana. Dengan caranya sendiri ya. Orang Batak punya caranya sendiri, jangan pakai orang-orang lain. Nah, itu punya caranya sendiri. Ya, lalu tadi apa itu dongat, aku nggak begitu fasih menyebutkan. Tapi kaum laki-laki, ya kaum laki-laki wajib mencintai kaum perempuan. Coba bayangkan sekarang, ya namanya pelanggaran hak-hak anak, ya pelindungan anak seperti itu. Ya kaum perempuan kadang menjadi pihak yang kurang beruntung ya karena rentan terhadap pelecehan dan lain-lain. Ini kan kalau semua anak laki-laki di sekolah Suster punya jiwa menghargai yang lemah, dalam hal ini disimboliskan kaum perempuan, nah itu kan luar biasa. Nggak ada nanti di Batak itu istilahnya pemerkosaan dan macam-macam ya, pelecehan terhadap kaum perempuan. Nah itu nggak ada nanti ya. Ternyata itu sudah dekat dengan kehidupan anak-anak di daerah Suster ya. Lalu tadi yang kaum perempuan sendiri, bagaimana dia juga bisa memerankan diri sebagai seorang perempuan Batak yang baik, yang bisa melayani, yang bisa mencintai. Ini indah sekali, Suster. Tinggal diperkuat saja menurut saya di program-program kegiatan-kegiatannya. Iya. Nah, ini profisiat atas penemuan ini, ya. Makasih, luar Pak. Biasa itu, ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bruder. Mungkin ada dari Pak Heri? Atau mungkin Mas Hendy dulu kelihatannya itu, Bu. Oh, Mas Hendy. Oh iya, Bu. Ya, Suster, terima kasih atas masukan yang luar biasa, cerita yang istimewa yang dari Suster sudah mengerjakan ini. Ternyata model program Luber kita itu bisa diimplementasikan di mana-mana di Nusantara ya. Jadi keunggulan-keunggulan di masing-masing unit, kita ngomong soal diferensiasi, diversifikasi di masing-masing unit itu ternyata bisa tampak bahwa masing-masing sekolah mempunyai keunggulan. Dan keunggulan-keunggulan itu yang bisa ditampakkan dan ini dihidupi. Itu luar biasa, Suster. Dan supaya tidak jatuh kepada
apa ya, memang kita hidup dalam dimensi kesukuan, akan tetapi tidak jatuh pada dimensi suku ini. Dalam modul saya yang keempat itu bisa dimasukkan unsur global, Suster. Karena kita juga ngomong soal pembelajaran abad 21 yang kolaboratif, kreativitas, lalu komunikasi, gitu ya, dan juga satunya itu soal critical thinking, problem solving. Kita mau masukkan itu ke daerah-daerah hibriditas, pencampuran budaya, globalisasi. Nanti silakan juga tidak hanya jatuh pada satu pembelajaran, tetapi keunikan-keunikan dan keberagaman ini bisa ditawarkan. Dan juga profil pelajar Pancasila kan salah satunya itu Suster berkebinekaan global. Saya menawarkan itu saja. Untuk masuk ke pembelajaran dan kurikulumnya, monggo diri. Ya, terima kasih Mas Hendi. Suster Sabar Siombing, Profesiat. Tadi akan lebih menarik jika Suster bisa share screen tadi. Kita bisa lebih visualnya, lebih bisa dapat ya. Tapi dengan bercerita gini juga oke, karena memang orang Batak suka berbahasa tutur ya. Dan kita bisa membayang-bayangkan. Iya, saya hanya membayangkan bagaimana mangelek boru, kemudian hula-hula. Iya. Suster, teman-teman yang mengangkat Dalihana Tolu, saya berharap ada satu naskah akademik yang luar biasa yang bisa dibuat oleh teman-teman semuanya. Oh iya Pak. Kelihatannya yang Bu Pita sama nggak tahu dengan Suster Sabar Siombing ini? Satu yayasan tapi. Karena Suster Sabar Siombing kepala sekolah saya, Pak. Oh, ternyata gini. Malah gitu loh. Halo, Pak. Ya. Buatlah sebuah naskah akademik, bergambar juga akan lebih bagus. Ada tungku Batak itu. Kemudian dijelaskan di situ secara akademis, kajian ilmiahnya. Naskah akademik itu dan juga Santo Yosef. Saya membayangkan Santo Yosef itu sedang membakar sate di atas tungku itu, Suster. Nah, bagaimana Santo Yosef masuk di dalam budaya Dalihana Tolu dalam naskah akademik itu? Ini mungkin kalau Santo Yosef membakar sate di tungku itu imajinasi kita, tetapi apakah itu salah? Enggak. Seluruh rangkaian naskah akademiknya ini adalah kajian ilmiah. Tapi di situ ada gambarnya bagaimana Santo Yosef dan membakar sate atau membakar apalah yang menjadi budaya Batak di situ. Nah, kemudian itu jadi langkah-langkah berikutnya Dalihana Tolu dipakai sebagai landasan filosofis, oke, masukkan di situ. Oke itu Suster. Kemudian langkah keempat organisasi dan seterusnya tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, langkah seperti di core value, Suster. Iya Pak. Seperti di core value, nilai hula-hula, aspek yang mau dilihat apa, kemudian kompetensi dasarnya dirumuskan. Kita mungkin tidak bisa sempurna untuk membuat itu, tapi dibuat terlebih dahulu. Iya Pak. Menarik sekali bisa seperti itu. Terima kasih banyak, Suster Sabar Siombing. Terima kasih Pak. Saya mau menambahkan, karena ini bagus tadi pendekatan naratif yang dibangun oleh Pak Heri tadi.
di sana kan dekat dengan model-model hikayat gitu ya, Suster. Iya, Pak. Iya. Melayu itu ya, cerita-cerita itu ya. Itu bisa kita pakai metode ini dengan mendongeng dan bercerita tetapi ada catatan-catatan kakinya, Suster. Itu lebih bagus. Apa ya, kalau bisa apa ya, kita bisa agak sedikit membongkar mindset bahwa kita itu mau bertutur mendongengkan cerita tentang SMP Cinta Rakyat 1 dengan Santo Yosef dan Dayahan Natolunya. Kita bisa menggunakan literasi-literasi dari lagu-lagu klasik. Misalnya lagu Batak itu kan identik dengan cinta kasih seorang ibu kepada anak. Kan ada, dibayangkan itu ada, maaf ya, ada tetek dan tokek, ya tokek, cicak atau apa itu kan, kita kembali lagi ke cinta kasih seorang ibu. Ya, kita mempribadikan sekolah kita itu seperti cinta kasih seorang ibu gitu ya. Seperti itu, kemungkinan bisa kita masukkan literasi-literasi dari lagu-lagu. Bagaimana cinta kasih kepada teman, kepada itoknya ya, kepada temannya, sepantaran gitu ya kelihatannya ya. Kalau itoknya sepantaran, laek itok gitu ya. Itu terus kepada yang lebih tinggi, kepada borunya bagaimana. Itu di naskah akademiknya atau di pembelajaran, di kesehariannya, Mas Hendy? Kelihatannya di naskah akademiknya dulu. Ya, naskah akademiknya bisa dibuat naratif, Suster. Tetapi di situ ilmiah, ada catatan kaki, ada citasi, tapi dinarasikan. Lah ini memang Mas Hendy rada kurang ajar ini. Nah ini memang ada kesempatan yang luar biasa ya. Ya, bagus banget, Suster, kalau itu bisa dibuat, Suster. Ada kemungkinan juga untuk kita nantinya melahirkan kurikulum yang budaya tuturnya lebih kuat, karena tadi Suster sudah memilih kesenian sebagai dalam 7 unsur budaya itu kesenian. Kita pakai saja ini yang menjadi apa ya, landasan budaya. Iya, Pak. Landasan budaya di kurikulumnya, supaya nanti ketika Suster dan Bu Pita melahirkan pengembangan kurikulum dengan basis dan metode Luber ini sudah tertata, itu nilai-nilainya dari Santo Yosef, keutamaan nilainya itu bersatu, lalu Dayahan Natolu sebagai landasan budaya dan falsafahnya, lalu bagaimana itu dikaji lagi, ditelurkan lagi menjadi KD-KD masuk dalam pembelajaran. Nah itu nanti bagiannya Pak Heri yang kita berdinamika di FGD yang kedua bagaimana. Keren. Jadi selamat ya, Suster. Terima kasih, Pak. Biasa. Ya, terima kasih Pak Hendy dan Pak Heri serta Bruder Warto yang sudah semakin menguatkan kami dalam pembentukan kurikulum di sekolah kami. Semoga kedepannya akan lebih baik. Saya lihat dari jadwal di sini kita ada 8 sekolah yang sudah memberikan masukan-masukannya. Masih hanya 4 sekolah yang sudah berbagi tentang apa yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan direncanakan, masih 4 sekolah. Nah, saat ini saya meminta untuk berikutnya yang dari SMP Budi Dharma. Saya kurang tahu atas nama siapa, Suster, Bapak Ibu atau Bruder dari SMP Budi Dharma. Ya, saya itu. Baik, Frater. Jackson, Bu. Ya, kalau Jackson. Ada Pak Arianja bisa tolong. Jackson, Bu. Ya, masuk Pak Arianja. Ya. Oke, terima kasih. Saya dari SMP Budi Dharma. Nama saya Likman Haryanja, PKS Kurikulum, tambahan tugas PKS Kurikulum. Dari pelatihan yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 1 minggu ya, Bruder, Suster, dan Pater semuanya. Banyak sekali masukan-masukan yang sudah kita serap, khususnya nanti untuk memodifikasi kurikulum yang berbasis budaya lokal berdasarkan core value yang digali. Dari sharing-sharing sekolah-sekolah tadi, sudah banyak juga perbandingan apa yang sudah kami laksanakan dan apa yang dilaksanakan di sekolah lain.
Nah, artinya itu juga sebagai bahan inspirasi atau masukan buat kami nanti untuk perkembangan selanjutnya. Di sini saya hanya mau sharing juga tentang program yang sudah kami laksanakan. Saya sudah kurang lebih menjadi PKS kurikulum, membantu kepala sekolah kurang lebih 8 tahun. Dan selama 8 tahun tersebut kami cukup berjuang, baik guru, pegawai, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga hubungan dengan dinas pendidikan dan komite sekolah untuk mengembangkan sekolah kami. Saya hanya mau sharing apa yang sudah kami laksanakan nanti kepada Bruder, suster atau prater bisa memberikan tanggapan. Apakah memang yang sudah kami laksanakan ini sudah berbasis ke core value, sudah menggali ide-ide dari yang akan diprogramkan nantinya. Di sekolah kami melaksanakan program yaitu berangkat dari, yang pertama adalah berangkat dari visi dan misi sekolah yang sudah kami laksanakan. Yang kedua, membentuk tim pengembang. Dan yang ketiga, menggali ide berdasarkan budaya lokal sudah kami laksanakan juga. Dan yang ketiga, mencari tantangan apa yang harus kami peroleh atau harus kami perjuangkan. Sehingga tantangannya itu nanti bisa diimplementasikan di standar proses pelaksanaan sehari-hari. Nah, yang sudah kami laksanakan, kami sudah menemukan tantangan tersebut, dan pertama saya langsung dulu ke hasil yang sudah diperoleh, karena itu tantangannya, dan memang nanti akan saya jabarkan juga bagaimana prosesnya sehari-hari. Yang pertama yang sudah kami peroleh yaitu adalah, bukan mau menonjolkan Bapak Ibu, tapi ini kenyataan dan memang hanya nanti berbandingan bagi sekolah lain. Yang pertama keunggulan, dan yang kedua ada keunikan di sekolah kami. Yang pertama tadi poin keunggulan yang sudah berhasil kami peroleh, ada keunggulannya sekaligus ada keunikannya. Keunggulannya ada 2 di sini. Yang pertama, kami selalu masuk dalam nominasi di setiap lomba yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, bahkan nasional. Di lomba itu yaitu lomba KSN, kami masuk juga, termasuk baru-baru ini juga yang dilaksanakan oleh kabupaten, kami berhasil sampai ke tingkat provinsi, dan juga lomba KSN juga yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah unggul, kami juga masuk nominasinya di situ, dan bisa di-share juga mungkin di bahwa kami juga turut termasuk siswa kita termasuk yang terbaik. Yaitu lomba KSN tadi, lomba FLS 2N, kami juga selalu ikut. Di bidang olahraga juga kami berhasil. Yang kedua, keunggulan kami selalu menjadi sekolah yang terbanyak dan masuk yang terbanyak dalam penerimaan siswa baru di SMU Paprit, SMA Paprit, yang notabene SMU Paprit di Toba ini termasuk dalam standar nasional nomor 4 di seluruh Indonesia, yaitu SMA Unggul Gedel dan SMU Yasop, Yayasan Soposuru. Kita selalu menghasilkan siswa, menempa siswa dan berhasil di sana, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, keunikan. Mungkin ini nanti menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Kami bukan menonjolkan, kami bisa bukan begitu, tapi hanya memberitahu, men-sharekan bahwa ada keunikan yang kami peroleh. Keunikannya itu, sekolah kami berhasil menjadi SMP favorit di Kabupaten Toba, bahkan tidak hanya di Kabupaten Toba, sehingga sekolah kami juga diminati di seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua, keunikan yang cukup
kami syukuri adalah bahwa sekolah kami mampu melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru dari segi akademis dan dari segi psikomotorik, yaitu melaksanakan tes akademik dan wawancara. Ini menjadi keunikan bagi sekolah kami. Ya, ada baiknya juga nanti sekolah-sekolah yang lain di dunia yang lain bisa melaksanakan seperti ini. Nah, berdasarkan ini kami berangkat dari visi dan misi sekolah. Kami sudah berhasil dan inilah yang menjadi tantangan kami. Keberhasilan kami ini menjadi tantangan kami. Nah, perlu saya utarakan di sini, visi sekolah kami adalah menuju sekolah yang memiliki kemampuan profesional berwawasan lingkungan dan mandiri dalam pengembangan pendidikan berdasarkan nilai-nilai iman Kristiani disesuaikan dengan budaya setempat. Misi kami bersatu menciptakan sekolah yang unggul dalam membina dan melatih kaum muda yang berkualitas, cinta lingkungan, teguh iman, inovatif, kreatif, mandiri, dan kompetitif di bidangnya. Nah, itulah visi dan misi kami. Jadi lahir tantangan sehingga implementasinya kami jabarkan di dalam dokumen kurikulum 1, yaitu yang pertama adalah melaksanakan KBM sesuai yang sudah diprogramkan dan disepakati bersama. Penerapannya antara lain disiplin dalam menjalankan pembagian tugas. Implementasinya di sini bisa harus tepat waktu, harus tidak banyak misalnya memohon permisi dan lain-lain. Itulah penerapannya. Terlalu banyak nanti, singkat saja ya Bapak Ibu. Yang kedua, melaksanakan MGMP di setiap bidang studi paling sedikit setiap akhir semester. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan siswa dan guru kalau ada momen-momen atau waktu yang tepat. Maka kami selalu berorientasi bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk mengembangkan sekolah ini. Dan nanti akan ada juga pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapak Johannes Surya yang notabene sebelumnya kita tidak ikut di dalamnya, tapi kita perjuangkan, maka swasta diikutkan. Dan termasuk juga yang kita perjuangkan di situ SMP Kartini Persuburan, mereka juga menjadi masuk karena kita lobby ke dinas. Maka dari sini standar mutu juga untuk SDM-nya harus diperhitungkan. Selanjutnya, membenahi sapras, sarana prasarana. Beruntung kami di Yayasan Santo Yosef Medan setelah banyak berbincang-bincang dengan pengurus yayasan, ya mudah-mudahan sekolah kami sudah dibenahi, begitu Bapak Ibu. Yang ketujuh, mencari siswa yang berbakat untuk dilatih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Artinya ini baik akademis, baik seni, maupun olahraga. Maka kita laksanakan eskul ekstrakurikuler sesuai bidang masing-masing. Tapi memang karena masa pandemi ini hampir sudah 1,5 tahun itu tidak dilaksanakan. Yang selanjutnya mengikuti setiap lomba yang diadakan. Nah, inilah kami. Kami selalu, walaupun apa hasilnya, tidak peduli mau hasilnya bagaimana, tapi kami tetap selalu berusaha. Baik ini pegawai mengusulkan, baik guru, pokoknya semangat kami selalu ada dari guru, pegawai, dan lain sebagainya untuk melaksanakan, untuk mengikuti setiap lomba ini. Yang ketiga, programnya adalah melaksanakan studi banding. Kami juga pernah melaksanakan studi banding ke beberapa sekolah, termasuk juga Santa Maria Tarutung tadi, dan ngomong kami, pernah kami mengadakan pertandingan di sana. Dan alhamdulillah Maaf Pak, mengingat waktu kita, bagaimana kalau kita sederhanakan saja Pak, contoh mengungkapkan core value-nya dan budaya yang akan kita... Oke Bu, jadi yang pertama, core value-nya kami ambil dari religius, berdoa sebelum dan sesudah
pelaksanaan KBM. Yang kedua, melaksanakan ibadah singkat setiap pagi, melaksanakan syukuran setiap awal dan akhir tahun, melibatkan guru dan siswa dalam kegiatan gereja, menghidupkan budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, melaksanakan baca hening, bidang seni dan budaya, melaksanakan ekskul, paduan suara, storytelling, drama, dan lain-lain, melaksanakan pentas seni. Di bidang olahraga, kita juga melaksanakan ekskul, yaitu setiap lomba kita hidupkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu, supaya saya persingkat, mungkin terlalu banyak juga nanti. Terima kasih, mohon saran dari Bruder, karena dari materi yang dipaparkan Bruder, mungkin di sini nanti akan banyak perubahan-perubahan yang mungkin yang bisa kami laksanakan. Terima kasih kepada Ibu dan kita semua. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Likman Haryanja. Banyak core value yang akan dihidupin di sekolah kita ya, di SMP Budi Dharma. Mungkin Pak Hendy, Bruder Warto, dan Pak Heri boleh memberikan tanggapan, Pak? Pak Heri dulu atau Pak Hendy dulu atau saya dulu? Bruder Warto juga boleh, Bruder. Warto dulu toh ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Likman Haryanja. Program sekolahnya sudah luar biasa, profisiat untuk budaya yang sudah terbangun, khususnya terkait dengan keunggulan. Ya, itu. Jadi keunggulan yang dibuat tadi menyangkut lomba-lomba. Ya, biasanya yang baik yang seni FL2SN maupun yang KSN ya, itu kompetisi sains nasional itu, lalu punya banyak prestasi. Saya kira ini budaya mutu yang sudah hidup, sudah tumbuh di sekolah Bapak Likman Haryanja, tinggal didorong, dikembangkan. Catatan saya yang mungkin masih perlu dipertajam, itu terkait yang kita lupa kadang menjaganya Pak. Ya. Misalnya bagaimana kita mendapatkan siswa yang punya bakat dan minat untuk diarahkan untuk nanti menjadi kandidat di KSN itu. Ya, untuk rekrutmen siswa berbakat dan berprestasinya. Jangan sampai nanti keunggulan ini bukan karena direncanakan, bukan karena didesain, tetapi kebetulan ada siswa berbakat mendaftar. Nah, kalau nanti tidak ada, lalu bagaimana? Nah, ini saya kira ada sistem juga untuk memastikan bahwa ada siswa berbakat dari SD yang sudah kita pantau, lalu datang ke sekolah. Kalau tadi ikut lomba keluar, apakah ada di sekolah Bapak lomba yang memungkinkan anak-anak berbakat datang ke sekolah Bapak, lalu nanti anak-anak yang berbakat itu sudah terdetek, lalu gimana caranya, lalu berkenan bersedia sekolah di sekolah Bapak. Saya kira itu penting juga, karena Bapak sudah di sekolah Bapak sudah punya kebiasaan atau punya tradisi menang di lomba-lomba KSN baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, syukur-syukur nasional. Ini yang saya kira harus dikelola dengan baik juga. Lalu gurunya tadi juga sudah disampaikan terkait dengan rasa tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga harus dijaga, dikembangkan terus, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai peristiwa juara, baik itu di bidang seni budaya, FL2SN maupun yang di KSN itu hanya kebetulan, tanpa direncanakan, maksud saya itu. Lalu yang ketiga, kalau FL2SN dan KSN itu kan yang juara itu hanya 1 atau 2 anak Pak, karena ini individu ya. Kalau yang seni mungkin ada yang kelompok, kalau vokal group atau yang seni budaya lain bisa kelompok beberapa orang. Tapi kalau
KSN ini kan individu. Nah, ini kan hanya 1-2 anak yang punya pengalaman peristiwa juara, punya pengalaman peristiwa menang. Nah, lalu sekian banyak anak yang lain, kita memberikan pengalaman juara apa, Pak? Kalau nggak juara, yo punya pengalaman peristiwa mendapat aplaus tepuk tangan itu dalam kegiatan apa? Ini saya kira juga penting. Jangan sampai nanti sekolah Budi Dharma ini hanya menjadi milik individu tertentu yang punya pengalaman berprestasi. Jadi pengalaman berprestasi ini harus diberikan kepada anak seluas mungkin, sebanyak mungkin. Bagi mereka yang bisa ikut lomba, itu penting, baik. Tapi sekali lagi, yang bisa ikut lomba itu di sekolah pada umumnya hanya beberapa anak. Lalu mereka yang tidak bisa ikut lomba, bagaimana dia bisa tetap punya pengalaman berprestasi, punya pengalaman positif. Ini saya kira kalau bisa kita dorong, dialami oleh semakin banyak anak, sekolah ini akan semakin banyak diminati oleh anak dan orang tua. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai sekolah kita yang besar ini, tetapi yang punya pengalaman juara, punya pengalaman mendapat tepuk tangan di hadapan publik, di hadapan teman-temannya, hanya beberapa. Ini saya kira perlu dipikirkan. Kalau lomba yang bersifat kelompok, yang tidak ada lomba bagaimana? Tadi di tempat suster tadi ada kegiatan pentas-pentas, itu penting juga bagi mereka yang tidak bisa juara lomba, ya ada kesempatan mendapat tepuk tangan lah dari teman-teman satu sekolah. Peristiwa ini saya kira peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang menyenangkan. Ya, ini bisa dikelola karena usia anak kita ini kan usia anak yang mencari identitas, usia-usia di mana dia ingin mendapat pujian, mendapat penghargaan dari teman-teman. Nah, kalau mereka punya banyak pengalaman positif seperti itu di masa depan, saya kira anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang mudah menemukan kegembiraan dan kebahagiaan. Saya kira kan itu hal yang sangat penting di dalam membantu anak-anak kita di sekolah. Itu tanggapan saya. Sudah bagus, tapi sekali lagi pengalaman gembira, pengalaman prestasi ini kalau bisa diperluas menjadi pengalaman sedapat-dapatnya banyak anak mengalami peristiwa seperti itu. Terima kasih, Pak. Tanggapan saya itu. Baik, mungkin Mas Hendy dan Pak Heri. Ya, saya dulu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Likman dari Anja atas ceritanya. Luar biasa. Program-program yang sudah berlangsung dan prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai itu sangat luar biasa juga. Dan nampaknya Bapak dan tim ini, tim kurikulum ya, mungkin menyukai tantangan ya. Menyukai tantangan sehingga ini bisa dicari, tantangan-tantangan ini bisa dicari untuk meraih pasar kita. Saya hanya menambahkan bagaimana program-program, pertanyaan saya ya, mohon dijawab untuk dan direfleksikan secara baik tertulis maupun ilmiah. Bagaimana kebaikan-kebaikan dan program yang sudah sekolah Budi Dharma ini jalankan diterangi oleh semangat Santo Yosef dan dilandasi oleh kebudayaan setempat. Dalam hal ini, Bapak kan di Toba Samosir ya, Pak? Ya, ya, benar, ya. Bruder. Ya, betul. Begitu, Bruder Pak Hendy. Bisa langsung saya jawab, Bruder? Bisa, ya. Saya sangat tertarik sekali juga bagaimana sekolah SMP Budi Dharma untuk menjalankan program-programnya dengan semangat Santo Yosef. Nah, Ya. Bruder ya. Ya. Ini Bruder, ini juga ini lagi kami kembangkan, Bruder, sehingga pada saat ini kami juga selalu dalam setiap, khususnya di masa pandemi, guru wajib datang ke sekolah dan setiap pagi melaksanakan ibadah singkat dengan semangat Santo Yosef ini.
beruntung kami, Bruder, yayasan kami sudah menggelorakan semangat Santo Yosef ini, sehingga kami sudah pernah dibuat pertemuan seminar di sekolah akan dilaksanakan untuk menggali semangat Santo Yosef ini, di mana semangat Santo Yosef ini ada sifat-sifat yang ditonjolkan, yaitu kesabaran, cara berpikir yang praktis dan mendalam. Yang kedua, sebagai seorang arsitek atau seorang tukang yang mampu mendesain suatu barang menjadi bagus. Ini sudah kami jalankan, Bruder. Yang kedua, jawaban kami untuk menjawab tadi juga yang dikasih tahu, dijelaskan oleh Bruder tadi sebelumnya, bahwa kami sebenarnya sudah melaksanakan kegembiraan untuk setiap siswa, yaitu kami melaksanakan pentas seni, dan dari sini nanti akan kami ambil hasil yang terbaik untuk diikutkan di FLS 2N. Dan yang kedua, untuk melaksanakan KSN, kami tidak semata-mata mengunjuk satu peserta atau dua peserta, kami saring dulu dari siswa yang terbaik, sehingga di sekolah juga kami buat kompetensi, maka siapa yang terbaik itulah kami utus. Demikian, Bruder, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Saya belum kaul, Pak, baik kaul kekal maupun sementara. Tapi kita semua dipanggil jadi saudara, maka saya jadi Bruder tidak apa-apa. Ya, Derwarto. Ya, luar biasa. Ya, tapi kan sudah kaul kemelaratan, toh, Mas. Murni tetap murni, karena masih single ya. Terima kasih Pak. Lalu yang Batak tadi, Toba Samosir tadi bagaimana? Belum dijelaskan? Ya. Oh, dalam korvelunya ya Pak ya? Yang di Toba ya, yang pendekatan budaya apa yang sudah di... Kami melaksanakan pendekatan budaya Batak di samping visi misi, yaitu dengan berlandaskan dengan falsafah Batak ya Pak ya, dengan Bruder, Suster. Ada kami slogan di sini, Patun Hanguluan Tois Hamagoan. Apa itu Pak? Artinya, patung apa? Gimana? Pelan-pelan Pak. Patung Hanguluan Tois Hamagoan. Itu dalam budaya Batak dijabarkan ke dalam istilah Indonesia. Istilahnya patun itu adalah sederhana. Oh iya, terima kasih. Sederhana tapi bermanfaat. Tois artinya kesombongan yang menghancurkan. Maka kalau mengingat falsafah ini, kita juga selalu melaksanakan introspeksi diri, kira-kira seperti itu, Pak, dengan Bruder. Ya, terima kasih, Pak. Berarti tinggal untuk Bapak nanti untuk mempertajam ini, menarik mundur semuanya seperti yang dikatakan Pak Heri tadi kepada Bu siapa Pak tadi? Ibu-ibu tadi yang naik mobil tadi, maaf. Turis tadi. Ibu Rizda Turnip. Ya, Bu Rizda, betul Rizda. Kita tarik mundur ini menjadi dokumen supaya besok Pak 30 tahun, 40 tahun lagi itu sekolah Budi Dharma itu mengenang nama Bapak dan tim Bapak sebagai pembuat kurikulum, pengembang kurikulum sekolah. Ya, begitu. Jadi ini harap didokumentasikan. Bisa sebentar, Pak? Oh ya. Nah, begini Pak, kan dalam membuat dokumen kurikulum itu kan harus ada persetujuan di dokumen 1 tanda tangan dari dinas, sehingga sebenarnya untuk menerapkan kami hanya belum memasukkan di visi misi. Untuk visi misi harus di ACC dulu, Pak Bruder, bahwa visi misi itu tidak serta-merta bisa dirubah. Kami sebenarnya mau memasukkan budaya falsafah Batak ini, Patun Hanguluan Tois Hamagoan ini, tapi itulah kami mau cari-cari dulu bagaimana caranya kami masuk ke dalam visi misi ini, sehingga nanti korvelunya ini bisa menjadi melekat, istilahnya menjadi pribadi di sekolah kami ini, Bruder, dan pastor, suster, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Mohonlah saran bagaimana sebenarnya
bagaimana kami bisa memasukkan ini sehingga menjadi budaya sekolah kami. Begitu. Ya, slogan menjadi budaya. Mari Dery, bagaimana memasukkan menjadi kurikulum yang tidak hanya struktur kurikulum, tetapi lebih dari budaya sekolah. Bagaimana, Pak Heri? Ya, langkah pertama dibuat naskah akademiknya, Pak. Terima kasih, Bruder. Ya. Bisa juga langsung masuk ke peraturan sekolah juga, Pak. Ke tata tertib akademis misalnya begitu. Ya, peraturan akademis itu juga bagian dari membudayakan juga. Oke, terima kasih, Pak. Yang selalu kita bicarakan, seperti tadi Mas Hendy mengatakan, jika Bapak memasukkan naskah akademik di core value, budaya, pendekatan budaya, nanti dengan sendirinya akan bisa muncul visi misi itu, Pak. Kan kelihatan nanti bahwa nanti harus dirubah. Saat ini masih mempergunakan visi misi yang lama, tidak apa-apa. Iya, Bruder, masih visi misi yang lama. Ya. Karena kan sebenarnya sudah kami laksanakan, Bruder, ini falsafah badak ini, tapi makin dipertajam setelah kita ikut ini ya, Pak ya. Ikut pelatihan selama 1 minggu ini, memang itulah sebenarnya yang harus dimasukkan. Maaf kalau selama ini kami hanya sebagai slogan saja, belum masuk di visi misi. Ya, tidak apa-apa, Pak. Bagus. Naskah akademisnya dibuat, Pak, nanti. Sambil jalan jika sudah clear naskah akademiknya dibuat. Kemudian masuk ke kurikulum, rapat, dan sebagainya. Terus kemudian kalau dokumen kurikulumnya sudah ada, termasuk program dan sebagainya, budaya pembiasaan di sekolah, kemudian akan, misalkan ada slogan, akan dengan mudah dijalankan. Begitu kira-kira Bu Pita Silalahi, silahkan dilanjut. Terima kasih banyak Pak Likman Herianja. Sama-sama. SMP Budi Dharma. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Likman. Semoga SMP Budi Dharma semakin jaya. Bu Pita, mohon maaf. Di sini kami pukul 12. Mohon izin untuk kita berdoa malaikat Tuhan bersama terlebih dahulu. Baik, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dari salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dialah pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kami kembalikan kembali ke Ibu Pita, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Agnes. Kita lanjutkan ke sekolah yang belum, mungkin SMP Swasta RK Santa Maria. Apakah itu tadi Ibu Risda Turnip? Iya Bu itu, Ibu Risda tadi. Oke. SMP Santa Maria, saya sendiri. Ya Ibu. Bu, unmute Ibu. Pak Jamudur Silalahi itu. Pak Jamudur Silalahi itu dari mana? Pak Jamudur Silalahi dari SMP Cinta Rakyat 3, Pak. Hanya mungkin ada bertanya, Pak. Ya. Maksud saya kita sampai dulu semua sekolah, baru nanti kalau ada pertanyaan kita kasih sesi bertanya gitu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Tes mungkin bisa mendengar? Ya. Oke, baik. Kami berikan waktu kepada Suster Maristella. Maaf untuk Pak Jamudur Silalahi untuk pertanyaan. Setelah selesai nanti semua sekolah kita akan berikan sesi bertanya ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pita Silalahi. Saya dari SMP Santo Yosep Lintong Nihuta. Nah, untuk saat ini setelah diklat minggu yang lalu, memang sampai saat ini belum ada pertemuan langsung dengan Bapak Ibu guru. Ya, karena waktu kebetulan kegiatan kami agak padat dalam minggu ini. Nah, tetapi setelah saya melihat dalam arti membaca, ya memang sudah dipelajari bahan-bahan yang sudah ada dan juga tugas-tugas. Nah, tetapi sampai saat ini belum ada yang tertulis atau yang siap untuk dikirim begitu Bapak Ibu dan Bruder. Tetapi untuk berikutnya akan kami usahakan mulai minggu ini untuk mengerjakan. Nah, lalu yang bisa saya sharingkan untuk saat ini, ya memang kebetulan kami di sekolah ini hanya 9 orang, guru dan pegawai. Nah, itu yang membuat sehingga tidak bisa misalnya kita bagi waktu sebagian mengerjakan ini dan lain, dan kebetulan juga sekolah kita di sini sudah tatap muka begitu. Tetapi kami akan usahakan menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada. Nah, lalu yang dalam pemikiran saya yang bisa saya ini, setelah saya lihat dengan mengikuti diklat, berarti kami perlu itu untuk membuat kurikulum yang baru sesuai dengan yang sudah kita ikuti langkah-langkahnya. Maka selama ini memang visi dan misi kami itu yang termuat di dalam kurikulum, itu belum bisa dikatakan itu langsung ada kelihatan muatan core values yang ada misalnya. Nah, tetapi karena kami sudah mendalami itu nilai-nilai spiritual Santo Yosep, karena kebetulan Yayasan Santo Yosep dan sekolah ini juga adalah Santo Yosep, begitu. Jadi memang secara tidak langsung nilai-nilai yang nilai-nilai yang sudah dikatakan itu seperti bersatu, misalnya seperti yang sudah dikatakan oleh